sekali. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Ada debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang. Sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau melihat si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 ya, Agustus, Januari 2016. 2016 gitu. Ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan butuh keterangan, silakan tanya. Nah, sekarang Aib ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aib, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aib ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Ada debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy, sebelumnya mau tanya dulu nih, gimana kondisi sekarang setelah baru kemarin kan ya? Kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan Polda seperti apa? Alhamdulillah kondisi saya sekarang baik-baik aja dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya setelah penantian saya selama 8 tahun ini bisa terlaksana dan bisa sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapat kebebasan saya dan bisa kumpul lagi bersama keluarga saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga polisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk beribadah, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan nih, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penyidik itu mengenai kejadian seperti ini dan selebihnya saya agak lupa sih, Pak. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, kamu apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab karena setahu saya, sepengalaman saya jawab seadanya, bisa yang saya jawab karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali melanjutkan aktivitas saya, kembali merangkai mimpi-mimpi saya dan untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah saya akan lanjut di sana kerja. Ya, situ ya. Ini soal restitusi atau kompensasi dari kamu apa nih ke pihak kepolisian, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap gitu. Untuk perihal itu saya serahkan semua kepada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi nanti saya obrolkan lagi kepada kuasa hukum.
Itu yang dipegang apa tuh? Itu ada keluhan dari Bunda Amel. Terima kasih banyak Bunda Amel, terima kasih ini. Ini semoga bisa menjadi bermanfaat buat saya dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi ada yang ibu-ibu yang suka mengikuti saya, mengikuti kasus saya dari awal. Mereka dia sangat baik. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Masyarakat biasa. Oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah sore ini. Oke. Siap. Makasih Peggy. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep kini dicari-cari netizen. Usai Peggy Setiawan bebas dari penjara karena dinyatakan tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Egi. Dan Aep lah orang yang menunjuk Peggy berada di lokasi kejadian 2016 lalu. Kini semua mata tertuju pada Aep, termasuk wajahnya tanpa masker. Setiap tampil di media atau TV, Aep selalu memakai masker. Wajah asli Aep beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1. Video itu memperlihatkan diduga potret Aep tanpa masker, disertai sejumlah keterangan terkait sosoknya. Aep diketahui memiliki nama panggilan Aep alias Abi. Yang menghebohkan, Aep diduga anggota geng motor, sebab dalam video itu tampak sejumlah fotonya tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengadilan Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli. Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan terkait nasib Polda Jabar yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina. Bahkan Kapolda Jabar dan penyidik terancam dicopot hingga kena sanksi mutasi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Marwan Iswandi yang mendesak agar Kapolda Jabar dan Direskrimum dicopot dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina. Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan yang meminta agar Polri memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Trimedia menjelaskan jenis sanksi itu tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sementara kriminolog Unisba yakni Nandang Sambas menyebut kekeliruan penyidik Polda dalam penetapan tersangka tidak akan dikenai sanksi. Pasalnya hal tersebut tidak diatur dalam KUHP. Namun Nandang menyebut tidak menutup kemungkinan penyidik tetap akan kena sanksi, namun sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menganggap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tidak sah. Hasil sidang pra-peradilan menuntut Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy yang ditahan sejak Selasa 21 Mei 2024 setelah dinyatakan tidak terlibat pada Senin 8 Juli 2024. Mantan Wakapolri Ugro Seno menyoroti bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada Peggy Setiawan sebagai korban salah tangkap. Namun Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, mengungkapkan ketidakyakinannya bahwa Polda Jabar akan melaksanakan kompensasi tersebut, mengingat potensi dampak buruk terhadap citra Polri. Reza menjelaskan bahwa sementara di banyak negara korban salah tangkap mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk keadilan, di Indonesia kepolisian cenderung menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan daripada melalui proses hukum yang memalukan.
Dia juga menegaskan bahwa jika Polda Jabar menolak membayar ganti rugi, Peggy Setiawan dapat menggunakan jalur hukum untuk memaksakan haknya sesuai KUHP. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan bahwa Polda Jabar tidak akan memberikan kompensasi karena tidak ada ketentuan tersebut dalam putusan hakim. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa Polda akan mematuhi putusan untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Keputusan Eman Sulaiman untuk mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan mendapat apresiasi dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang menekankan pentingnya integritas hakim dalam menegakkan keadilan tanpa tekanan apapun. Di sisi lain, keluarga Vina, korban dalam kasus pembunuhan tersebut, menyambut baik keputusan pengadilan untuk membebaskan Peggy Setiawan. Mereka berharap pihak kepolisian segera menangkap 3 tersangka lain yang masih buron dalam upaya mencari keadilan bagi Vina yang telah terbunuh. Dengan berakhirnya status tersangka Peggy Setiawan, keluarga Vina mengajukan permintaan kepada pihak berwajib untuk menegakkan keadilan dengan menemukan pelaku sebenarnya dalam kasus tragis tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan ya, menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut memberikan respon soal pembebasan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan kasus Vina. Dari hasil pembicaraan dengan Kapolri, Ma'ruf Amin mengatakan jika kasus itu akan dilanjutkan. Ia pun setuju jika Polri melanjutkan penyidikan kasus kematian Vina dan Eki untuk mencari 3 DPO yang sebelumnya disebutkan. Menurutnya jika memang Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap, berarti Polda Jawa Barat kurang teliti. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan bahwa ada 3 orang ya orang yang dicari itu ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tantang Aep nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Ada debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang. Sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau melihat si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas, karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 ya, Agustus, Januari 2016. 2016 gitu. Ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan butuh keterangan silakan tanya. Nah, sekarang Aep ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aep, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aep ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aep nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Ada debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy, sebelumnya mau tanya dulu nih, gimana kondisi sekarang setelah baru kemarin kan ya? Kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan Polda seperti apa? Alhamdulillah kondisi saya sekarang baik-baik aja, dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya setelah penantian saya selama 8 tahun ini bisa terlaksana dan bisa sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapat kebebasan saya, dan bisa kumpul lagi sama keluarga saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga kepolisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk beribadah, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan nih, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penyidik itu mengenai kejadian seperti ini, dan selebihnya saya agak lupa sih. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, kamu apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab karena setahu saya, sepengalaman saya jawab seadanya, sebisanya saya jawab karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali melanjutkan aktivitas saya, kembali merangkai mimpi-mimpi saya dan untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah saya akan lanjut di sana kerja. Ya, situ ya. Ini soal restitusi atau kompensasi dari kamu apa nih ke pihak kepolisian, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap gitu. Untuk perihal itu saya serahkan semua kepada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi nanti saya obrolkan lagi kepada kuasa hukum itu. Itu yang dipegang apa tuh? Itu adalah dari Bunda Amel. Terima kasih banyak Bunda Amel, terima kasih ini semoga bisa menjadi bermanfaat buat saya dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi ada yang ibu-ibu yang suka mengikuti saya, mengikuti kasus saya dari awal,
Mereka dia sangat baik. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Masyarakat biasa. Oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah sore ini. Oke. Siap. Makasih Peggy. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok AEP kini dicari-cari netizen. Usai Peggy Setiawan bebas dari penjara karena dinyatakan tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan AEP lah orang yang menunjuk Peggy berada di lokasi kejadian 2016 lalu. Kini semua mata tertuju pada AEP, termasuk wajahnya tanpa masker. Setiap tampil di media atau TV, AEP selalu memakai masker. Wajah asli AEP beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1. Video itu memperlihatkan diduga potret AEP tanpa masker, disertai sejumlah keterangan terkait sosoknya. AEP diketahui memiliki nama panggilan AEP alias Abi. Yang menghebohkan, AEP diduga anggota geng motor, sebab dalam video itu tampak sejumlah fotonya tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengadilan Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli. Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan terkait nasib Polda Jabar yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina. Bahkan Kapolda Jabar dan penyidik terancam dicopot hingga kena sanksi mutasi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Marwan Iswandi yang mendesak agar Kapolda Jabar dan Direskrimum dicopot dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina. Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan yang meminta agar Polri memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Trimedia menjelaskan jenis sanksi itu tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sementara kriminolog Unisba yakni Nandang Sambas menyebut kekeliruan penyidik Polda dalam penetapan tersangka tidak akan dikenai sanksi. Pasalnya hal tersebut tidak diatur dalam KUHP. Namun Nandang menyebut tidak menutup kemungkinan penyidik tetap akan kena sanksi, namun sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menganggap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tidak sah. Hasil sidang pra-peradilan menuntut Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy yang ditahan sejak Selasa 21 Mei 2024 setelah dinyatakan tidak terlibat pada Senin 8 Juli 2024. Mantan Wakapolri Ugro Seno menyoroti bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada Peggy Setiawan sebagai korban salah tangkap. Namun Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, mengungkapkan ketidakyakinannya bahwa Polda Jabar akan melaksanakan kompensasi tersebut, mengingat potensi dampak buruk terhadap citra Polri. Reza menjelaskan bahwa sementara di banyak negara korban salah tangkap mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk keadilan, di Indonesia kepolisian cenderung menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan daripada melalui proses hukum yang memalukan. Dia juga menegaskan bahwa jika Polda Jabar menolak membayar ganti rugi, Peggy Setiawan dapat menggunakan jalur hukum untuk memaksakan haknya sesuai KUHP. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan bahwa Polda Jabar tidak akan memberikan kompensasi karena tidak ada ketentuan tersebut dalam putusan hakim.
Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa Polda akan mematuhi putusan untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Keputusan Eman Sulaiman untuk mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan mendapat apresiasi dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duwaji yang menekankan pentingnya integritas hakim dalam menegakkan keadilan tanpa tekanan apapun. Di sisi lain, keluarga Vina, korban dalam kasus pembunuhan tersebut, menyambut baik keputusan pengadilan untuk membebaskan Peggy Setiawan. Mereka berharap pihak kepolisian segera menangkap 3 tersangka lain yang masih buron dalam upaya mencari keadilan bagi Vina yang telah terbunuh. Dengan berakhirnya status tersangka Peggy Setiawan, keluarga Vina mengajukan permintaan kepada pihak berwajib untuk menegakkan keadilan dengan menemukan pelaku sebenarnya dalam kasus tragis tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terjadi obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut memberikan respon soal pembebasan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan kasus Vina. Dari hasil pembicaraan dengan Kapolri, Ma'ruf Amin mengatakan jika kasus itu akan dilanjutkan. Ia pun setuju jika Polri melanjutkan penyidikan kasus kematian Vina dan Eki untuk mencari 3 DPO yang sebelumnya disebutkan. Menurutnya jika memang Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap, berarti Polda Jawa Barat kurang teliti. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan bahwa ada 3 orang ya orang yang dicari itu, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tantang Aib nih di kamera. Aib, kalau kamu laki-laki, gender, ada debat bersama, Ketemu. kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang. Sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau melihat si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016
dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas, karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 Agustus, Januari 2016 ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan butuh keterangan silakan tanya. Nah, sekarang AF ini bahwa pada saat melintas di SMP 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku, termasuk salah satunya Peggy. AF, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian AF ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang AF nih di kamera. AF, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy, sebelumnya mau tanya dulu nih, gimana kondisi sekarang setelah baru kemarin kan ya? Kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan Polda seperti apa? Alhamdulillah kondisi saya sekarang baik-baik aja, dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya setelah penantian saya selama 8 tahun ini bisa terlaksana dan bisa sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapat kebebasan saya, dan bisa kumpul lagi sama keluarga saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga kepolisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk beribadah, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan nih, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penyidik itu mengenai kejadian seperti ini, dan selebihnya saya agak lupa sih. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, kamu apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab karena setahu saya, sepengalaman saya jawab seadanya, sebisanya saya jawab karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali melanjutkan aktivitas saya, kembali merangkai mimpi-mimpi saya dan untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah saya akan lanjut di sana kerja. Ya, situ ya. Ini soal restitusi atau kompensasi dari kamu apa nih ke pihak kepolisian, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap gitu. Untuk perihal itu saya serahkan semua kepada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi nanti saya obrolkan lagi kepada kuasa hukum aja. Itu yang dipegang apa tuh? Itu ada dari Bunda Amel. Terima kasih banyak Bunda Amel, terima kasih ini semoga bisa menjadi bermanfaat buat saya dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi ada yang ibu-ibu yang mengikuti saya, mengikuti kasus saya dari awal. Mereka dia sangat baik. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Biasa. Oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah sore ini. Oke. Siap. Makasih Peggy. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok AF kini dicari-cari netizen. Usai Peggy Setiawan bebas dari penjara karena dinyatakan tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Egi. Dan AF lah orang yang menunjuk Peggy berada di lokasi kejadian 2016 lalu. Kini semua mata tertuju pada AF, termasuk wajahnya tanpa masker. Setiap tampil di media atau TV, AF selalu memakai masker. Wajah asli AF beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1. Video itu memperlihatkan diduga potret AF tanpa masker, disertai sejumlah keterangan terkait sosoknya. AF diketahui memiliki nama panggilan AF alias Abi. Yang menghebohkan, AF diduga anggota geng motor, sebab dalam video itu tampak sejumlah fotonya tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengadilan Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli. Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan terkait nasib Polda Jabar yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina. Bahkan Kapolda Jabar dan penyidik terancam dicopot hingga kena sanksi mutasi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Marwan Iswandi yang mendesak agar Kapolda Jabar dan Direskrimum dicopot dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina. Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan yang meminta agar Polri memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Trimedia menjelaskan jenis sanksi itu tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sementara kriminolog Unisba yakni Nandang Sambas menyebut kekeliruan penyidik Polda dalam penetapan tersangka tidak akan dikenai sanksi. Pasalnya hal tersebut tidak diatur dalam KUHP. Namun Nandang menyebut tidak menutup kemungkinan penyidik tetap akan kena sanksi, namun sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menganggap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tidak sah. Hasil sidang pra-peradilan menuntut Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy yang ditahan sejak Selasa 21 Mei 2024 setelah dinyatakan tidak terlibat pada Senin 8 Juli 2024. Mantan Wakapolri Ugro Seno menyoroti bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada Peggy Setiawan sebagai korban salah tangkap. Namun Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, mengungkapkan ketidakyakinannya bahwa Polda Jabar akan melaksanakan kompensasi tersebut, mengingat potensi dampak buruk terhadap citra Polri. Reza menjelaskan bahwa sementara di banyak negara korban salah tangkap mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk keadilan, di Indonesia kepolisian cenderung menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan daripada melalui proses hukum yang memalukan. Dia juga menegaskan bahwa jika Polda Jabar menolak membayar ganti rugi, Peggy Setiawan dapat menggunakan jalur hukum untuk memaksakan haknya sesuai KUHP. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan bahwa Polda Jabar tidak akan memberikan kompensasi karena tidak ada ketentuan tersebut dalam putusan hakim. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa Polda akan mematuhi putusan untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Keputusan Eman Sulaiman untuk mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan mendapat apresiasi dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duwaji yang menekankan pentingnya integritas hakim dalam menegakkan keadilan tanpa tekanan apapun.
Di sisi lain, keluarga Vina, korban dalam kasus pembunuhan tersebut, menyambut baik keputusan pengadilan untuk membebaskan Peggy Setiawan. Mereka berharap pihak kepolisian segera menangkap 3 tersangka lain yang masih buron dalam upaya mencari keadilan bagi Vina yang telah terbunuh. Dengan berakhirnya status tersangka Peggy Setiawan, keluarga Vina mengajukan permintaan kepada pihak berwajib untuk menegakkan keadilan dengan menemukan pelaku sebenarnya dalam kasus tragis tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut memberikan respon soal pembebasan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan kasus Vina. Dari hasil pembicaraan dengan Kapolri, Ma'ruf Amin mengatakan jika kasus itu akan dilanjutkan. Ia pun setuju jika Polri melanjutkan penyidikan kasus kematian Vina dan Eki untuk mencari 3 DPO yang sebelumnya disebutkan. Menurutnya jika memang Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap, berarti Polda Jawa Barat kurang teliti. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan bahwa ada 3 orang ya orang yang dicari itu ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, gender, ada debat bersama, Ketemu. ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang. Sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau melihat si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 Agustus Januari 2016 ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan butuh terlalu silakan tanya. Nah, sekarang Aib ini bahwa pada saat melintas di SMP 11 Perjuangan Kota Cirebon
melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aep, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aep ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aep nih di kamera. Aep, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy, sebelumnya mau tanya dulu nih, gimana kondisi sekarang setelah baru kemarin kan ya? Kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan Polda seperti apa? Alhamdulillah kondisi saya sekarang baik-baik saja dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya penantian saya selama 8 tahun ini bisa terlaksana dan bisa sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapatkan kebebasan saya dan bisa kumpul lagi bersama keluarga saya. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga polisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk beribadah, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan nih, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penyidik itu mengenai kejadian seperti ini dan selebihnya saya agak lupa sih. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, kamu apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab karena setahu saya, sepengalaman saya jawab seadanya, sebisa yang saya jawab karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali melanjutkan aktivitas saya, kembali merangkai mimpi-mimpi saya dan untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah saya akan lanjut di sana kerja. Ya, situ ya. Ini soal restitusi atau kompensasi dari kamu apa nih ke pihak kepolisian, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap gitu. Untuk perihal itu saya serahkan semua pada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi nanti saya obrolkan lagi kepada kuasa hukum aja. Itu yang dipegang apa tuh? Itu ada perubahan dari Bunda Amel. Terima kasih banyak Bunda Amel, terima kasih ini semoga bisa menjadi bermanfaat buat saya dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi ada yang ibu-ibu yang suka mengikuti saya, mengikuti kasus saya dari awal. Mereka dia sangat baik. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Biasa. Oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah sore ini. Oke. Siap. Makasih Peggy. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Aep kini dicari-cari netizen. Usai Peggy Setiawan bebas dari penjara karena dinyatakan tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Egi. Dan Aep lah orang yang menunjuk Peggy berada di lokasi kejadian 2016 lalu. Kini semua mata tertuju pada Aep, termasuk wajahnya tanpa masker. Setiap tampil di media atau TV, Aep selalu memakai masker.
Wajah asli AF beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1. Video itu memperlihatkan diduga potret AF tanpa masker, disertai sejumlah keterangan terkait sosoknya. AF diketahui memiliki nama panggilan AF alias Abi. Yang menghebohkan, AF diduga anggota geng motor, sebab dalam video itu tampak sejumlah fotonya tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengadilan Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli. Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan terkait nasib Polda Jabar yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina. Bahkan Kapolda Jabar dan penyidik terancam dicopot hingga kena sanksi mutasi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Marwan Iswandi yang mendesak agar Kapolda Jabar dan Direskrimum dicopot dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina. Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan yang meminta agar Polri memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Trimedia menjelaskan jenis sanksi itu tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sementara kriminolog Unisba yakni Nandang Sambas menyebut kekeliruan penyidik Polda dalam penetapan tersangka tidak akan dikenai sanksi. Pasalnya hal tersebut tidak diatur dalam KUHP. Namun Nandang menyebut tidak menutup kemungkinan penyidik tetap akan kena sanksi, namun sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menganggap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tidak sah. Hasil sidang pra-peradilan menuntut Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy yang ditahan sejak Selasa 21 Mei 2024 setelah dinyatakan tidak terlibat pada Senin 8 Juli 2024. Mantan Wakapolri Ugro Seno menyoroti bahwa Polda Jabar seharusnya memberikan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada Peggy Setiawan sebagai korban salah tangkap. Namun Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, mengungkapkan ketidakyakinannya bahwa Polda Jabar akan melaksanakan kompensasi tersebut, mengingat potensi dampak buruk terhadap citra Polri. Reza menjelaskan bahwa sementara di banyak negara korban salah tangkap mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk keadilan, di Indonesia kepolisian cenderung menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan daripada melalui proses hukum yang memalukan. Dia juga menegaskan bahwa jika Polda Jabar menolak membayar ganti rugi, Peggy Setiawan dapat menggunakan jalur hukum untuk memaksakan haknya sesuai KUHP. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan bahwa Polda Jabar tidak akan memberikan kompensasi karena tidak ada ketentuan tersebut dalam putusan hakim. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa Polda akan mematuhi putusan untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Keputusan Eman Sulaiman untuk mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan mendapat apresiasi dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duwaji yang menekankan pentingnya integritas hakim dalam menegakkan keadilan tanpa tekanan apapun. Di sisi lain, keluarga Vina, korban dalam kasus pembunuhan tersebut, menyambut baik keputusan pengadilan untuk membebaskan Peggy Setiawan. Mereka berharap pihak kepolisian segera menangkap 3 tersangka lain yang masih buron dalam upaya mencari keadilan bagi Vina yang telah terbunuh.
Dengan berakhirnya status tersangka Peggy Setiawan, keluarga Vina mengajukan permintaan kepada pihak berwajib untuk menegakkan keadilan dengan menemukan pelaku sebenarnya dalam kasus tragis tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begini, nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan Ya, menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut memberikan respon soal pembebasan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan kasus Vina. Dari hasil pembicaraan dengan Kapolri, Ma'ruf Amin mengatakan jika kasus itu akan dilanjutkan. Ia pun setuju jika Polri melanjutkan penyidikan kasus kematian Vina dan Eki untuk mencari 3 DPO yang sebelumnya disebutkan. Menurutnya jika memang Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap, berarti Polda Jawa Barat kurang teliti. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan bahwa ada 3 orang ya orang yang dicari itu ya, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, gender, ada debat bersama, Ketemu. kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang. Sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau melihat si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 ya, Agustus, Januari 2016 ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan gubernur terlangan silakan tanya. Nah, sekarang Aib ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aib, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aib ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya, ada